Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan liman adhahal ghaflah an afidatil mukhbitin wa ja'ala ta'aqubal jadidaini 'idhatun lil mu'tabirin wa salatan wa salaman ala man unzila alaihi wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nusabbitu bihi fuadak wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan rahmat, hidayah dan inayahnya kita dapat bersama-sama di tempat ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kehadiran kita kehadiran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sekembalinya kita kelak mendapatkan perlindungan, inayah dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam ke atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam beserta ahli keluarganya dan para sahabat-sahabatnya sekalian sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Alhamdulillah, yang saya hormati Ketua Utama Al Khairat, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melindunginya, memberikan bantuan kepadanya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menguatkan jiwa dan usahanya. Akhi fillah Al-Habib Jindan bin Naufal bin Salim bin Jindan wa ibnihi Salim, aqulu lahu usulukumul qatra imtalat anwara ya warisan an ahlihil asrara. Bapak Gubernur Sulawesi Tengah itu yang mewakili, Bapak Bupati Kabupaten Sigi, para habaib, para asatidah, para hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin saya tidak dapat sebut satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Setahun sudah berlalu, tetapi kenangan tetap ada dalam benak setiap kita. Ada satu cerita dari saya tentang Habib Saggaf. Ketika itu saya masih sekolah. Biasa bawa mobil. Satu kali saya dan teman saya As'ad Al-Gadri, ini Pak Jamaluddin atau Prof Zain pasti kenal. Kita pergi cuci mobil. Cuci mobil di Kuala Palu itu. Jadi waktu kita cuci mobil, masuk ke dalam Kuala. Habis cuci mau keluar, mobil tidak bisa tanam. Ya, saya dengan As'ad ini sudah takut. Ini kalau banjir datang, oto ini pergi. Ini oto Harto. Ya. Maka berusahalah kita untuk keluarkan mobil itu dari Kuala itu. Carilah trek untuk tarik. Maka kita bantu juga dengan satu kayu untuk dorong ini trek. Selesai, alhamdulillah, otonya selamat. Ini masalah tidak ada yang tahu. Satu waktu itu saya dengan Asad tinggal di rumahnya, ya, di Jalan Sis Al-Jufri sekarang. Ada batu di tanah itu mau dikasih keluar, itu batu berat. Saya berdua balik, ini bagaimana caranya mau keluar ini? Beliau mengatakan, coba pakai kayu, kasih keluar itu apa?
itu batu itu pakai kayu, itu lebih mudah, seperti oto yang tak tanam itu, dia bilang. Saya dengan As'ad baku lihat kita orang dua dari mana dia tahu. Ya. Dia tidak marah, cuma dia tegur. Ya dia tegur seperti itu. Ya. Artinya ini sesuatu yang luar biasa. Ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati beliau. Ya. Meletakkan beliau di tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Beliau telah melakukan tugas dan kewajibannya. Ya. Tentunya tugas itu akan menjadi baginya adalah amal jariyah karena dia mengikut jejak kakeknya, sehingga ada seorang Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Jufri, ya, yang dari Malaysia, Habib Hasan kenal. Dia datang ke rumah, dia bilang, ya Ali, kalau Habib Idrus itu tidak masuk surga, jangan harap kita ini masuk surga. Saya bilang kenapa? Dia bilang ini madrasah yang begitu banyak dia bangun. Kalau itu tidak jadi amal jariahnya, apa yang ada sama kita? Tiada apa-apa. Maka untuk keselamatan kita adalah kita ikut jejaknya. Kita ikut di belakangnya. Amanat yang disampaikan oleh guru tua kepadanya juga disampaikan oleh guru tua kepada kita semuanya, kepada abnaul khairat. Kalau kepada Habib Sagaf satu kekhususan, tetapi bagi kita adalah satu perintah. Apa katanya? Qumu biwajibit ta'limi, kunu firra'ilil muqaddami. Jadikanlah, lakukanlah kewajiban mengajar, dan jadilah kalian orang yang berada di hadapan. Jadi orang-orang yang berilmu kalau mengaku abnaul khairat kemudian tidak mengajar, saya yakin dia sudah keluar dari al-khairat. Karena tidak mengikuti apa yang disampaikan oleh guru tua. Kalau Habib Sagaf melakukan sampai di akhir hayatnya, Habib Idrus juga begitu sampai di akhir hayatnya. Karena habis qiraah, habis rohah, itu tidak lama beliau meninggal. Dan itu dilakukan sehingga dia katakan, aku telah melakukan amanat, menjalankan amanat. Sekarang bagi mereka sudah kebahagiaan, sisa kita yang belum jelas apakah di akhir kita bahagia atau tidak. Maka saya harapkan kepada abnaul khairat yang punya ilmu, mengajar kalau ada, jangan tinggalkan. Orang tua juga mengajar, walaupun mengajar itu bikin darah. Ya. Ini corona ajar kita, alhamdulillah. Ya. Corona ini ajar kita supaya kita menghargai guru. Ya, dulu guru kalau dicubit naik darah orang tuanya, satu kampung datang. Nah, sekarang corona bilang kau ajar anakmu sendiri. Ya, baru banyak yang alhamdulillah dokter banyak terima pasien karena semua darah tinggi. Ya, karena mau makan apa? Amlodipin. Ajar anak itu pasti cepat naik darah. Ya. Nah, guru tua mengatakan lakukan kewajiban mengajar itu. Orang tua mengajar anaknya. Untuk apa dia ajar anaknya? Agar dia juga mendapatkan amal jariah yang dikatakan al-ilmu yuntafa'u bihi. Ilmu yang bermanfaat. Walaupun yang dia ajarkan itu cuma bismillahirrahmanirrahim. Karena itu juga perintah Nabi. Bahwa alimu auladakumus salatu li sab'in. Ajar anak kamu itu salat umur 7 tahun. Artinya kita disuruh mengajar. Yang paling asas yang kita ajarkan adalah mengajarkan mereka bagaimana kewajiban untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang diajar ketika umur 7 tahun itu bagaimana caranya, bagaimana niatnya, apa bacaannya. Tetapi gerakan itu seharusnya mereka sudah tahu. Karena hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda bahwa sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku salat. Artinya yang kita ajarkan kepada anak kita ketika mereka masih kecil itu adalah pelakuan salat itu sendiri, bukan mengajar mereka. Karena mereka akan lihat itu gerakan walaupun mereka belum tahu, tetapi ketika umur 7 tahun sudah seharusnya mereka
diberikan pelajaran. Pelajaran yang pertama adalah harus di rumah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, melindungi kita, menjadikan kita orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah merahmati umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberikan perlindungan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberikan kekuatan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mempersatukan hati umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan keberkatan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbi bihim wa bi alihim ajil bin nasri wa bil faraji bi Muhammadin wa bi bintihi wa bi ba'liha wa ibnaihim as-sibtaini alamul huda فرج همومنا والقروبنا جميعها يا من بسط العباد له يدا ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل الكتر أنس وذكر وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله المستعان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.